Sengketa-sengketa di bidang ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan agama ada yang nilainya mencapai miliaran, namun ada pula yang hanya beberapa juta rupiah. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, sengketa bernilai kurang dari 200 juta rupiah ditangani dengan acara sederhana. Prosedurnya mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Dengan acara sederhana, penyelesaian perkara diharapkan menjadi lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nomor antri saya, Bu. Mati, Ibu. Silakan duduk. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Ibu. Saya mau mengajukan gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah. Oleh karena itu saya mohon penjelasan mengenai prosedur, kemudian syarat-syarat yang diperlukan, lalu waktu dan biaya yang berapa yang harus saya berikan. Baik. Mohon maaf, sebelumnya Bapak isi dulu formulir permohonan informasinya. Sebelum memberi informasi lebih lanjut, petugas meja informasi harus mempersilahkan calon penggugat untuk mengisi formulir permohonan informasi. Ini, Bu. Untuk dapat mendaftarkan gugatan sederhana ekonomi syariah, ada beberapa persyaratan yang harus Bapak penuhi. Untuk lebih detailnya ada dalam brosur. Dan ini contoh belangko gugatan ekonomi syariah. Petugas meja informasi perlu menjelaskan karakteristik gugatan sederhana yang berbeda dengan gugatan pada umumnya, yaitu diantaranya gugatan dapat menggunakan belangko yang tersedia, dan bukti-bukti tertulis harus sudah disertakan sejak awal pendaftaran. Oke, baik Ibu, terima kasih. Saya akan membersihkan persyaratan itu dulu. Mungkin besok saya akan kembali lagi sini untuk mendaftarkan gugatan sederhana tersebut. Baik, ada lagi yang dapat saya bantu Bapak? Saya rasa cukup dulu sementara ini, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada tahap pendaftaran perkara, untuk memastikan surat gugatan sudah lengkap atau belum, petugas meja 1 harus mengisi checklist yang rinciannya meliputi 1. Surat gugatan rangkap 5, 2. Fotokopi KTP, 3. Fotokopi akad syariah, dan 4. Bukti-bukti surat yang telah dilegalisir. Jika seluruh dokumen tersebut terpenuhi, petugas meja 1 membawanya kepada panitera untuk diverifikasi. Sebaliknya, jika masih ada dokumen yang belum lengkap, petugas meja 1 mengembalikannya kepada calon penggugat untuk dilengkapi. Berkas perkara gugatan Bapak telah selesai saya periksa, selanjutnya berkas akan diverifikasi oleh panitera. Ditunggu sebentar Bapak. Oke, Bu. Saat itu juga, berkas gugatan diserahkan petugas meja 1 kepada panitera untuk dicek ulang. Selain memeriksa hasil kerja petugas meja 1, panitera harus mengisi checklist kriteria gugatan sederhana, yaitu 1. Apakah akadnya syariah atau konvensional? 2. Apakah nilai gugatannya kurang dari 200 juta atau lebih? 3. Apakah para pihaknya hanya 2 atau lebih? 4. Apakah para pihak sama-sama berada di wilayah hukum pengadilan agama yang sama atau tidak? 5. Apakah alamat tergugat diketahui atau tidak? 6. Apakah termasuk perkara khusus atau tidak? Jika sudah sesuai dengan kriteria tersebut, perkara didaftarkan sebagai gugatan sederhana. Namun, jika tidak sesuai dengan kriteria tersebut, perkara harus didaftarkan sebagai gugatan biasa. Terima kasih telah menunggu Bapak. Ya. Berkas perkara gugatan Bapak telah selesai saya periksa. Selanjutnya Bapak diwajibkan untuk membayar biaya perkara.
Namun terlebih dahulu saya akan menghitung besaran jumlah perkara yang harus Bapak bayar ke bank. Petugas meja 1 menaksir panjar biaya perkara gugatan sederhana ekonomi syariah dengan mengacu pada surat keputusan Ketua Pengadilan. Komponen-komponennya terdiri dari 1. Biaya pendaftaran Rp30.000. 2. Biaya panggilan yang terdiri dari 3 kali panggilan penggugat dan 4 kali panggilan tergugat. 3. Biaya proses Rp75.000 atau sesuai dengan SK Ketua Pengadilan. 4. Biaya redaksi Rp5.000 dikalikan 2. Dan 5. Biaya materai Rp6.000 dikalikan 2. Jumlah biaya panggilan, redaksi, dan materai sebanyak itu dimaksudkan bukan saja untuk proses pemeriksaan gugatan sederhana oleh hakim tunggal, namun juga sekaligus untuk upaya keberatan. Panjar biaya yang harus Bapak setorkan ke bank sebesar Rp816.000. Baik. Jika panjar tersebut kurang, Bapak diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Namun jika panjar tersebut berlebih, kami akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bapak. Setelah mendapatkan slip setoran, calon penggugat harus membayar panjar biaya perkara ke bank yang telah ditentukan. Berkas gugatan kemudian dicatat di buku register induk gugatan dan diberi nomor. Kode perkaranya PDT.GS dan dimulai dari nomor urut 1. Pak Hadi, pendaftaran perkaranya sudah selesai. Ya. Nanti Bapak tinggal tunggu panggilan sidang. Bapak akan dipanggil oleh petugas kita untuk ke alamat Bapak. Oke, makasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Maksimal 2 hari setelah gugatan sederhana didaftarkan, Ketua Pengadilan harus membuat penetapan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Perlu diperhatikan, hakim yang ditunjuk adalah hakim yang sudah bersertifikat ekonomi syariah, atau hakim yang pernah mengikuti pelatihan ekonomi syariah, atau hakim yang dinilai cakap mengadili perkara ekonomi syariah. Setelah Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal, panitera menunjuk panitera pengganti dan jurusita pengganti. Saudara panitera pengganti sudah siap? Kita buka pemeriksaan pendahuluan untuk perkara nomor 014. Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara ekonomi syariah dengan acara gugatan sederhana antara Hadi Santoso SHMH, Kepala Bagian Hukum Bank Syariah Barokah sebagai penggugat, dengan Saudara Setiawan sebagai tergugat. Nomor perkara 014 PDT GS 2017 PA Jakarta Pusat pada hari ini Rabu tanggal 1 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriah. Saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ketika memperoleh penetapan hakim tunggal, hakim yang ditetapkan itu harus melakukan pemeriksaan pendahuluan. Selain memeriksa kembali hasil penelaahan berkas gugatan oleh panitera, pada pemeriksaan pendahuluan ini, hakim tunggal menilai sederhana atau tidaknya proses pembuktian dengan mencermati posita dan petitum gugatan. Pembuktian dinilai tidak sederhana jika 1. Akadnya merupakan akad kombinasi atau akad murokkabah. 2. Memerlukan penjelasan dari ahli ekonomi syariah. 3. Melibatkan pihak ketiga, misalnya kantor lelang negara. Ada 2 kemungkinan hasil pemeriksaan pendahuluan, yaitu jika dinilai layak diperiksa dengan acara sederhana, hakim mengeluarkan penetapan hari sidang, atau
Jika dinilai tidak layak diperiksa dengan acara sederhana, hakim mengeluarkan penetapan dismisal, kemudian diikuti dengan pencoretan perkara dari register dan pengembalian sisa panjar biaya perkara. Selanjutnya pemeriksaan pokok perkara ditetapkan, kita akan periksa dalam persidangan pada hari Rabu 8 November 2017 bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriah. Diperintahkan kepada jurusita untuk memanggil penggugat dan tergugat dengan relas panggilan. Sidang pemeriksaan pendahuluan saya kira sudah cukup. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah hakim tunggal membuat penetapan hari sidang, jurusita pengganti menyerahkan surat panggilan sidang kepada penggugat dan tergugat. Dalam gugatan sederhana, sebenarnya panggilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Meski demikian, agar resmi dan patut, surat panggilan untuk sidang pertama harus tetap diserahkan jurusita pengganti kepada para pihak di tempat kediamannya. Pada hari yang telah ditentukan, hakim tunggal menggelar sidang pertama. Sidang pemeriksaan pokok perkara ekonomi syariah dengan acara gugatan sederhana antara Saudara Hadi Susanto SHMH, Kepala Bagian Hukum Bank Syariah Barokah Rawasari sebagai penggugat, melawan Saudara Setiawan sebagai tergugat di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, nomor perkara 014-PDT-GS-2017-PAJP tanggal 10 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriah. Pada hari ini Senin, tanggal 16 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 Hijriah, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saudara panitera pengganti, silakan dipanggil penggugat dan tergugat memasuki ruangan persidangan. Nomor antrian A12, silakan masuk ke ruang sidang utama. Pada sidang pertama, hakim harus memastikan yang hadir adalah penggugat dan tergugat secara prinsipal. Jika pada sidang pertama penggugat tidak hadir, perkara dinyatakan gugur. Sebaliknya, jika tergugat tidak hadir, dia harus dipanggil satu kali lagi. Jika pada sidang berikutnya penggugat tidak hadir, sedangkan tergugat hadir, gugatan harus dinyatakan gugur atau tidak dapat diterima. Saudara penggugat dan saudara tergugat, berdasarkan ketentuan pasal 14 Firma 2 2015, hakim wajib memberikan penjelasan tentang proses pemeriksaan acara gugatan sederhana. Saya sampaikan dan mohon diperhatikan baik-baik bahwa dalam pemeriksaan gugatan sederhana, dalam tenggang waktu 25 hari sejak hari ini, perkara harus sudah putus. Satu. Yang kedua, di dalam pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan. Oleh karena itu, dalam proses pemeriksaan nanti saya tidak akan memberikan kesempatan kepada penggugat maupun tergugat. Berikutnya kepada tergugat. Pada saat saudara menyampaikan jawaban, ternyata Anda mengakui dalil-dalil gugatan penggugat. Pengakuan saudara merupakan alat bukti sempurna. Pembuktian berikutnya kami hentikan dan kami akan mengambil
putusan dalam perkara ini. Sekalipun tidak ada mediasi, hakim harus tetap berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat. Para pihak juga dapat menempuh upaya perdamaian di luar persidangan. Saya menyarankan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh jalan damai itu. Jika Anda berkeinginan, maka upaya damai sidang kami skors atau kami tunda untuk memberi kesempatan penggugat dan tergugat untuk melakukan upaya damai. Bagaimana saudara penggugat? Terima kasih Bapak Hakim yang mulia, bahwa penggugat dari pihak Bank Syariah Al-Barokah sudah beberapa kali melakukan upaya damai dengan pihak tergugat dengan jalan memanggil tergugat agar menghadap ke Bank Syariah Al-Barokah. Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh tergugat. Bahkan pihak bank sudah 2 kali memberikan teguran kepada pihak tergugat agar melaksanakan kewajibannya, namun itu pun tidak ada respon dari pihak tergugat. Oleh karena itu, perkara ini kami ajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Saudara tergugat bagaimana? Terima kasih Pak Hakim, saya bersedia untuk berdamai. Namun kalau penggugat kekeh ingin melanjutkan perkaranya, ya saya siap untuk mengikuti proses persidangan selanjutnya. Jika tidak dapat didamaikan, hakim mempersilahkan penggugat membacakan gugatannya. Baik, terima kasih yang mulia. Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memanggil tergugat pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili, dan memutus dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Ada perubahan? Cukup yang mulia. Baik, saudara tergugat, saudara telah menerima gugatan penggugat. Saudara sudah membaca dan sudah paham. Saudara juga sudah mendengar gugatan yang sudah dibacakan penggugat. Apakah saudara akan menyampaikan jawabannya? Siap Pak Hakim, saya akan mengajukan jawaban. Secara tertulis atau lisan? Saya akan mengajukan jawaban tertulis Pak Hakim. Dipersilakan untuk disampaikan kepada saya 1, kepada penggugat 1. Saya minta tergugat untuk membacakan surat jawabannya. Terima kasih Pak Hakim. Berdasarkan semua dalil-dalil jawaban tersebut di atas, tergugat mohon kepada Bapak Hakim yang mulia untuk memutus dengan amar sebagai berikut. 1. Baik, saudara penggugat dan tergugat, pemeriksaan gugatan sederhana hari ini kami anggap cukup dan sidang kami tunda pada hari Rabu 18 Oktober 2017 untuk acara pembuktian. Saya minta kepada penggugat pada hari tersebut untuk membawa surat-surat asli yang fotokopinya sudah Anda lampirkan dalam gugatan ini dan saksi-saksi yang sudah saudara catatkan namanya, hadirkan. Saudara tergugat, jika ada bukti-bukti surat maupun saksi yang mendukung dalil-dalil jawaban saudara, juga saya minta dibawa
surat-surat itu dan dihadirkan saksi-saksinya pada hari persidangan yang akan datang. Sidang hari ini kami nyatakan ditunda sampai dengan hari Rabu 18 Oktober 2017 dengan agenda acara pembuktian dari pihak penggugat maupun tergugat. Diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan tanggal tersebut di ruangan persidangan ini tanpa dipanggil dengan relas, karena pemberitahuan di depan persidangan ini adalah resmi. Sidang saya nyatakan ditunda. Saudara-saudara sekalian, pemeriksaan gugatan sederhana hari ini telah selesai. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sidang berikutnya dengan agenda pembuktian, hakim harus memastikan para pihak telah siap untuk menghadirkan bukti-bukti yang akan mereka ajukan. Apakah saudara penggugat dan saudara tergugat sudah siap dengan bukti-bukti yang akan dihadirkan di persidangan? Baik, Yang Mulia, penggugat sudah menyiapkan alat-alat bukti tertulis dan 2 orang saksi. Saya minta saudara penggugat untuk mencocokkan, menghadirkan asli surat-surat yang fotokopinya ada di saya. Silakan, tergugat boleh masuk, boleh maju. Setelah mengajukan bukti-bukti surat, penggugat dipersilakan menghadirkan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah. Setelah memeriksa identitas saksi dan mengambil sumpahnya, hakim kemudian menanyakan peristiwa yang pernah dilihat, didengar, atau dialami oleh saksi di suatu tempat dan waktu tertentu terkait dengan objek gugatan dan bantahan tergugat. Untuk memperoleh fakta hukum yang sesungguhnya, hakim harus berkreasi pada saat mengajukan pertanyaan kepada para saksi. Apakah saudara akan menyampaikan bukti-bukti pada hari ini? Ya, Pak Hakim, saya akan mengajukan bukti. Saksi-saksi? Saya hanya akan mengajukan bukti surat, Pak Hakim. Baik, surat-surat silakan dihadirkan, disampaikan. Terima kasih. Setelah sidang dengan agenda pembuktian selesai, hakim menjelaskan jadwal dan agenda sidang berikutnya, yaitu pembacaan putusan. Hakim juga memerintahkan kepada para pihak untuk hadir pada sidang berikutnya tanpa dipanggil lagi. Sidang kami tunda sampai dengan hari Senin 23 Oktober 2017, Masehi bertepatan tanggal 3 Safar 1439 Hijriah. Diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan tanggal tersebut di ruang persidangan ini tanpa dipanggil dengan relas, karena pemberitahuan di depan persidangan ini adalah resmi. Sidang kami nyatakan ditunda. Sidang hari ini telah selesai, kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sidang terakhir dengan agenda pembacaan putusan, hakim harus memastikan bahwa putusan telah jadi dan siap dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ekonomi syariah pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan wan prestasi dengan acara gugatan sederhana antara Hadi Santoso sebagai penggugat
Setiawan sebagai tergugat, mengadili, mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menyatakan sah menurut hukum akad pembiayaan murabahah nomor 001 SY BSB JKT _1 2016 tanggal 2 Januari 2016 yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat di hadapan notaris PPAT Vina Puspasari SHMH berkantor di Jalan Rawasari Barat nomor 10 Jakarta Pusat. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi terhadap akad pembiayaan murabahah tanggal 2 Januari 2016, menghukum tergugat untuk membayar kewajiban pinjaman sejumlah 162 juta rupiah kepada penggugat secara tunai. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp316.000. Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriah oleh Dr. Haji Muhammad Fauzan SHMH sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Muhammad Iqbal sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Setelah membacakan putusan, hakim harus memberi penjelasan kepada para pihak bahwa masih tersedia upaya keberatan jika menolak isi putusan. Khusus kepada saudara tergugat, apabila saudara keberatan terhadap putusan ini, saudara punya hak untuk mengajukan upaya hukum keberatan 7 hari sejak hari ini. Paham? Baik, persidangan hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Penyelesaian permohonan keberatan dilakukan melalui berbagai tahap yang secara garis besar terdiri dari 1. Penerimaan memori keberatan dari pemohon. 2. Penerimaan kontra memori keberatan dari termohon. 3. Penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti. 4. Sidang pembacaan putusan. 5. Pemberitahuan putusan kepada pemohon dan termohon. Setelah menerima memori keberatan, petugas meja 1 mengecek kelengkapan berkas. Yang harus dicek diantaranya ialah 1. Salinan putusan hakim tunggal. 2. Materai pada memori keberatan. 3. Nama lengkap dan tanda tangan pada memori keberatan. Jika berkas permohonan keberatan sudah lengkap, petugas meja 1 menyerahkannya kepada panitera. Pada saat menerima memori keberatan dan akta pernyataan keberatan, panitera harus melakukan pengecekan. Hasilnya ada 2 kemungkinan. 1. Jika memori keberatan diajukan kurang dari 7 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan, maka panitera menandatangani akta pernyataan keberatan. 2. Jika memori keberatan diajukan lebih dari 7 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan, maka panitera membuat surat keterangan. Selanjutnya, berdasarkan surat keterangan itu, Ketua Pengadilan membuat penetapan yang isinya menyatakan permohonan keberatan tidak dapat diterima. Jurusita pengganti menyerahkan surat pemberitahuan keberatan yang disertai dengan memori keberatan kepada termohon. Surat pemberitahuan itu harus diserahkan paling lama 3 hari sejak permohonan keberatan terdaftar. Jika termohon ingin mengajukan kontra memori keberatan, harus disampaikan kepada pengadilan selambat-lambatnya 3 hari setelah pemberitahuan keberatan. Selanjutnya, jurusita pengganti membuat dan menyerahkan surat pemberitahuan kontra memori keberatan kepada pemohon.
Ketua pengadilan harus mempelajari berkas perkara dan memilih serta menetapkan susunan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus permohonan keberatan itu. Ketika membuat penetapan majelis hakim, di samping memperhatikan senioritas, ketua pengadilan harus mengutamakan hakim-hakim bersertifikat ekonomi syariah. Selanjutnya, panitera menetapkan panitera pengganti yang akan mendampingi majelis hakim. Setelah memperoleh berkas perkara, ketua majelis hakim membuat penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan putusan. Sebelum menyelenggarakan sidang, majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap permohonan keberatan dan bermusyawarah. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar 1. Berkas gugatan sederhana beserta putusannya. 2. Permohonan keberatan beserta memori keberatan. Dan 3. Kontra memori keberatan. Dan perlu diperhatikan, dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. Artinya, majelis hakim yang memeriksa permohonan keberatan seolah-olah bertindak sebagai iudex iuris, bukan lagi iudex facti. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, majelis hakim membuat putusan. Jika majelis hakim berpendapat bahwa putusan gugatan sederhana yang dimohonkan keberatan telah benar dalam penerapan hukumnya, maka permohonan keberatan harus dinyatakan ditolak. Demikian pula sebaliknya. Pada hari yang telah ditentukan, majelis hakim membacakan putusan di ruang sidang. Putusan harus diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Putusan juga harus sudah jadi saat dibacakan. Mengadili 1. Menolak permohonan keberatan dari pemohon keberatan atau tergugat setiawan tersebut. 2. Menghukum pemohon keberatan atau tergugat untuk membayar biaya perkara keberatan putusan sederhana ini sebesar Rp311.000. Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 November tahun 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 Hijriah oleh kami Dr. Anda Haja Ernida Basri Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Dr. Andes Hairudin Sarjana Hukum Magister Hukum dan Haja Suciati Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Milhan Afani Istiqlal SH sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh tergugat atau pemohon keberatan dan penggugat atau termohon keberatan. Putusan ini merupakan putusan akhir, tidak ada upaya hukum lagi. Setelah upaya keberatan diputus, jurusita pengganti menyerahkan surat pemberitahuan putusan kepada para pihak paling lambat 3 hari sejak putusan diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak pemberitahuan putusan itu disampaikan kepada para pihak. Akhirnya, setelah seluruh proses dilalui, panitera muda hukum menyimpan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap di ruang arsip. Demikianlah seluruh tahap penyelesaian gugatan sederhana ekonomi syariah dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hakim dan tenaga kepaniteraan di lingkungan peradilan agama yang saya cintai. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, Badilag dapat membuat dan menyajikan video tutorial penyelesaian gugatan sederhana
dalam bidang ekonomi syariah. Pembuatan video ini merupakan salah satu ikhtiar atau upaya dari Badilag untuk menambah wawasan dan kemampuan teknis aparatur peradilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana. Badilag mengakui masih ada kekurangan di sana-sini. Meski demikian, video ini setidak-tidaknya dapat membantu dan mempermudah para hakim dan kawan-kawan tenaga kepanitraan dalam mengimplementasikan peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Badilag sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama serta seluruh pihak terkait yang telah bekerja keras menyiapkan video ini. Kepada para hakim dan tenaga teknis peradilan agama, Badilag mengucapkan selamat mempelajari penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah. Mudah-mudahan ikhtiar ini membawa manfaat yang besar bagi para pencari keadilan dan semoga dicatat oleh Yang Maha Kuasa sebagai amal jariah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.